Memang di 2025 kemarin itu ada banyak problem ya, problem yang paling besar saat itu adalah bongkar pasang manifest. Ternyata dalam satu kloter itu harus ada satu syarikah, walaupun akhirnya bisa campur-campur. Bongkar pasangnya sampai H-1 menjelang keberangkatan ke Itu masih bongkar-bongkar, masih bongkar ya. Jadi harus betul-betul efektif ini ya, mana materi yang disampaikan di tingkat kecamatan dan mana materi yang hanya disampaikan di tingkat kabupaten, karena hanya satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Sator, sahabat Nyator, ya, di podcast KUA Kecamatan Ajung, ya, dalam rangka berbincang-bincang terkait dengan informasi yang sangat penting dan mendesak, ya, apalagi terutama terkait dengan ya persiapan keberangkatan haji di tahun 2026. Alhamdulillah, sahabat Nyator, kami telah kehadiran ya tamu penting. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji ya Jember. Kepada beliau kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Bapak Haji Nur Soleh, MPDI. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Hari ini merupakan hari yang menyenangkan ya. Ngantor di Kementerian Haji dapat berapa bulan nih? Ya, kalau dilihat dari pelantikannya belum 1 bulan sih. Belum ya? 1 bulan, belum 1 siap. bulan. Begini Bapak Kepala, ini secara umum bagaimana sih kesiapan Kementerian Haji Jember ya dalam rangka menyongsong penyelenggaraan haji di tahun 2026? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ini persiapan terus kita lakukan. Memang saat ini kesiapan terkait dengan dokumen, dan ini sudah lama sejak masih ditangani oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Seksi Haji. Penyiapan dokumen-dokumen ini terkait dengan beda data, kemudian paspor, kemudian pelaksanaan visa, ini terus kita lakukan ya. Iya. Kita lakukan dalam rangka menyongsong persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026, sehingga ketika nanti betul-betul harus dilaksanakan oleh Kementerian Haji, ini apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Seksi Haji ini dapat dilanjutkan, begitu. Itu ya, oke. Terus kira-kira evaluasi terpenting ya dari haji tahun sebelumnya ya, sekaligus untuk menjadi perhatian di tahun 2026 ini gimana? Ya. Ini pertama, kita kan baru ya, Kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, walaupun di tingkat kabupaten orang-orang lama juga ya. Memang di 2025 kemarin itu ada banyak problem ya, banyak problem. Dan problem yang paling besar saat itu adalah bongkar pasang manifest. Bongkar manifest. Kenapa bongkar pasang manifest? Karena ternyata waktu itu yang pemerintah Indonesia itu dilayani oleh 8 syarikah ya, baru di hari-hari menjelang keberangkatan ternyata dalam satu kloter itu harus ada satu syarikah, walaupun akhirnya bisa campur-campur. Ya. Sehingga dari itu kemudian yang di tingkat bawah di kabupaten khususnya penyusunan para manifest ini bongkar pasang, ya, bongkar pasang. Bahkan kemarin itu, tahun kemarin bongkar pasangnya sampai H-1 menjelang keberangkatan ke itu masih bongkar-bongkar, masih bongkar-bongkar ya. Juga terlebih di sana itu kemarin karena syarikah, ternyata satu syarikah itu ya ada semacam cabang-cabangnya lah ya, misalnya RWF, ada RWF 1, 2, dan 3, sehingga dalam satu syarikah pun itu ternyata hotelnya juga bencar-bencar
luar biasa dinamika haji tahun 2025 itu. Iya, iya. Sehingga betul-betul ekstra petugas haji pada saat itu. Nah, Oke. di tahun ini Pak Suyono, jamaah haji Indonesia khususnya nanti akan dilayani hanya oleh 2 syarikah, ya. Dua syarikah, ya, 2 syarikah, BTG dan RKN, dan 1 embarkasi dilayani hanya 1 syarikah saja, sehingga harapannya problem-problem yang terjadi pada tahun kemarin itu tidak terjadi di tahun 2026. Ya. sehingga komunikasinya lebih simpel. Lebih simpel ya. Kemarin kan terpaksa begini, terpaksa kemudian berbasis istilahnya kloter, syarikah kloter, ya, berangkatnya berbasis kloter, kemudian layanan di sana itu berbasis syarikah, ya, pulangnya kembali ke berbasis kloter. Itu uniknya tahun kemarin. Iya. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi seperti itu. Oke, semoga itu harapan semuanya saya kira, ya. Ya, betul. Kemudian sejauh mana Pak Kepala persiapan daripada calon jamaah haji kita, ya? Ya, misalnya terkait dengan dokumen, proses biovisa, juga ya istiqtoah dan pelunasannya. Ya. Jadi saat ini kan sudah selesai pelunasan tahap 2 ya. Tahap 2 ya. Sudah selesai pelunasan tahap 2 di data kami. Di tahap kedua ini tercatat ada 3055 jamaah yang sudah melunasi. 3055. 3055 ini terdiri dari jamaah haji reguler, ya, termasuk di dalamnya penggabungan, pendampingan dan sebagainya, itu sebanyak 2566. Kemudian jamaah haji cadangan dari 1247 itu melunasi sebanyak 489. Jadi cukup besar juga ya. Iya. Nah, ini nanti kemudian kita sambil menunggu Pak Suyono, berapa dari jamaah kita yang kemudian berangkat melalui kloter Jember, istilahnya begitu, kloter besar, dan berapa nanti yang berangkat melalui kloter cadangan naik, istilahnya seperti itu. Kita masih menunggu pada proses selanjutnya. Ini sudah berapa persen yang? Kalau dari berhak lunas istilahnya, kita sudah melampaui. Ya. Melampaui. Jawa Timur sendiri itu sudah 103%. Siap. Sudah melampaui. Terus terkait dengan, ya ini kan kembali kepada fikih lagi Pak, ya. Ya. Bahwa sejauh mana aspek ya manasik haji yang diterapkan ya di tahun kemarin, ya, dampaknya seperti apa, evaluasinya untuk persiapan di tahun 2026, apakah masih seperti kemarin atau memang ada perubahan, terobosan atau lain sebagainya? Ya, ini sambil menunggu juknis ya terkait dengan manasik ya. Manasik itu kan ilmu Pak Suyono ya. Betul. Jadi ilmu. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Betul. Sehingga apalagi ini ibadah dan merupakan rukun Islam. Maka dalam hal ini pemerintah memberikan pembinaan ya, termasuk diantaranya pembinaan manasik haji. Iya. Walaupun bukan hanya terkait dengan melakukan ibadahnya, tetapi juga terkait dengan penyiapan secara fisik, ini dilakukan manasik haji. Nah, sejauh ini yang sudah melaksanakan itu adalah KBIH. Ya, KBIH dari 12 KBIH yang ada di Jember ini semuanya sudah melaksanakan manasik bagi jamaahnya, rata-rata sudah lebih dari 8 kali. Sementara ada juga beberapa kecamatan melalui IPHI, melalui KUA yang sudah melakukan manasik secara mandiri. Termasuk ya. Ajung Pak. Termasuk Ajung ya. Ajung kemarin juga. Iya. Ajung kami diundang juga pada waktu itu. Oke. Ya, ada Ajung, ada Ambulu juga yang sudah melaksanakan. Kemudian Balung, informasinya juga sudah, Buker juga sudah. Iya. Kemudian Tanggul juga sudah, dan di beberapa tempat yang lain IPHI berkolaborasi dengan KUA sudah melaksanakan manasik. Nah, tapi nanti ya sambil menunggu ada manasik yang diprogramkan untuk jamaah haji berangkat
istilahnya begitu ya. Ya, ya, ya. Jadi jamaah yang lunas nanti ketemu berapa, kemudian pemerintah melaksanakan bimbingan manasik untuk jamaah ini. Model massal seperti Model ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Ada istilah manasik kecamatan ya, ya, ya. tetap ada walaupun kalau tahun-tahun sebelumnya 6 kali ya, tahun ini informasinya adalah 4 kali ya. Kita juga menunggu juknis ya. Sementara kabupaten itu yang tahun-tahun sebelumnya itu 2 kali, tahun ini 1 kali untuk manasik tingkat kabupaten. Begitu ya. Sehingga nanti harus betul-betul efektif ini ya. Mana materi yang disampaikan di tingkat kecamatan dan mana materi yang hanya disampaikan di tingkat kabupaten, karena hanya 1 kali. Berarti yang di kabupaten anggap sifatnya penguatan. Penguatan ya, ya betul betul. Karena sudah lebih banyak dilakukan di tingkat kecamatan, ya, baik dilakukan oleh pihak ya kecamatan maupun IBHI ataupun yang apa namanya penyelenggara yang lain, yang KPIU lain, ya, KPIU misalnya. Ya intinya semuanya dalam rangka ingin memudahkan ya, jamaah. betul ya. Jadi harapannya kan ibadahnya sah ya, ibadahnya sah. Sudah sah, gampang lagi. Ya, ya, betul, ya. Ilmu itu kan memang untuk memudahkan ya. Betul ya. Berarti melihat dari informasi dari Bapak Kepala barusan bahwa penyelenggaraan kabupaten masih tetap ada. Masih ada ya, masih cuma ada, 4 kali. Nah, teknisnya ini dulu 6 kali ya. 6 kali teknisnya ini kami yang masih menunggu juknis ya. Kalau tahun kemarin kan otomatis KUA, nanti di tahun 2006 apakah tetap seperti itu atau kolaborasi ya, kita masih menunggu juknisnya. Siap. Kemudian secara kelembagaan apa Kemenhaj ini sudah terpisah betul dengan Kementerian Agama, Pak? Ya, kalau SOTK ya itu memang ada sendiri dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Ini ada SOTK terkait dengan struktur organisasi di Kementerian Haji dan Umroh. Tetapi haji itu kan selama ini memang tidak hanya melibatkan satu kementerian ya. Jadi selalu ada keterlibatan banyak pihak. Ada imigrasi misalnya, kemudian ada dinas kesehatan, TNI, Polri. Nah, saya pikir nanti kedepannya juga seperti itu. Ada hal-hal yang kolaboratif lah istilahnya. Contoh dalam penyediaan petugas haji ya. Ini kan banyak, alhamdulillah untuk tahun ini Jember itu ada beberapa kepala KUA, kemudian ada beberapa penyuluh juga yang lolos dan akan menjadi petugas haji di tahun 2026. Jadi saya pikir ini ada kolaborasi ya, karena kesempurnaan penyelenggaraan haji itu tidak mungkin hanya diusung oleh satu kementerian saja, pasti butuh kolaborasi. Karena sudah hubungannya dengan negara lain. Hubungannya dengan negara lain dan butuh kesiapan berbagai hal, berbagai macam. Ada nggak rencana bahasanya memisahkan diri, punya kantor tersendiri barangkali? Nah, kalau itu saya tidak bisa menjawab sekarang ya. Gitu ya. Nah, itu nanti. Tapi keinginan ada kan? Ya. Kan itu nanti kita mengikuti bagaimana pusat ya. Iya. Pusat itu bagaimana nanti menata sedemikian rupa. Ya. Karena begini, karena kalau dilihat dari SOTK di tingkat kabupaten itu butuh capel CFT yang cukup banyak. Betul, ya. Ada otomatis kan ada kepala kantor, ada TU, ada Kasubag TU, ada Kasih 2, kemudian ada Japel, ada JFT dan lain sebagainya, ada bendahara dan sebagainya. Kalau selama ini kami bertujuh di seksi PHU selama ini kan hanya menjalankan tupoksinya seksi. Betul. Sementara saat ini bertujuh ini ya menjalankan tupoksinya kementerian. Tentu ini butuh dukungan, dukungan Sapras, dukungan SDM dari tetangga-tetangga kita ya, dari kementerian yang ada di sekitar kita. Yang kalau
PA ini, Jember kan masuk tipe A ya, kalau dilihat dari jumlah jamaahnya. Itu kita memerlukan sekitar 30 atau 33 CFT maupun CFT ya. itu besar. Sementara saat ini hanya tujuh dengan kami. Berarti ada rencana untuk rekrutmen atau memindah? Ya, itu nanti mekanismenya kita menunggu ya, menunggu dari pusat ya. Okay. Apakah nanti prosesnya mutasi atau nanti pusat mengadakan rekrutmen, kita juga masih menunggu. Yang jelas untuk saat ini fokus kita adalah bagaimana menyiapkan penyelenggaraan haji di tahun 2026 ya. Dan ini alhamdulillah persiapannya agak awal Pak Suyono ya. Siap. Jadi kalau tahun kemarin seperti saya ceritakan H-1 itu masih ada bongkar pasang pramanifest ya. Insya Allah manifest ini sudah kita mulai susun di akhir Januari ya. Di akhir Januari itu sudah mulai kita susun pramanifest ya. Harapannya tidak ada bongkar pasang, ataupun kalaupun ada tidak seperti tahun tidak terlalu mendadak ya, gitu ya. Ya. Bah, ini juga apa hanya untuk Kemenhaj Jember saja atau juga setelah 38 Kapku juga ya, sama? Secara keseluruhan nasional nanti seperti itu. Oh gitu ya. Oke Bapak Kepala, terkait dengan ini di closing statement istilahnya ya, apa kesan dan pesan Bapak Kepala terkait untuk persiapan para jamaah haji kita, calon jamaah haji kita, supaya mereka itu jadi haji yang mabrur, yang makbul gitu ya. Monggo Pak Kepala, pesan-pesannya. Tahun ini merupakan tahun luar biasa ya, baik bagi kami maupun bagi jamaah, sehingga di akhir-akhir pelunasan tahap kedua pun ada beberapa jamaah juga yang belum berhasil melunasi ya. Yang seperti ini kita masih menunggu, tetapi yang jelas pelunasan itu kan bisa dilakukan manakala sudah istitoah. Istitoah ini kami harapkan Pak Suyono tidak hanya ketika mau pelunasan ya, tapi nanti ada istitoah ketika keberangkatan ya. Jamaah bisa berangkat manakala dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Oleh karena itu maka stabilitas fisik ya, kemudian termasuk pikiran, mental, termasuk stabilitas niat ya, ini tetap dijaga sehingga nanti berangkat dengan fisik yang prima, pikiran yang prima, dan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Oke, itu sahabat Nyator, kesan dan pesan sekaligus closing statement dari Bapak Kepala Kemenhaj Jember. Semoga informasi yang betul-betul singkat, padat ya, ini bisa memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi para sator, sahabat Nyator sekalian. Sekali lagi saya selaku moderator dalam hal ini terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu lagi di sator berikutnya dalam rangka Nyator lebih informatif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Kepala.